saya mau tanya dok, pada saat saya di sana, saya mau tanya tentang dokter sebenarnya. Pada saat di sana banyak suster-suster yang cerita tentang Anda. Nah, ini saya mau pribadi nih bicaranya. Gitu. Banyak suster-suster yang bicara pada saya, entah kenapa gitu. Kalau ngomongin Anda, dibilang katanya saya kalau ke dokter maunya ke dokter Gunawan. Kenapa? Ya karena dokter Gunawan kalau kita nggak punya uang kita nggak bayar. Kita nggak bayar. Katanya. Oh ya, iya. Terus banyak pasien-pasien juga yang tidak bayar sama dokter. Terus banyak pasien-pasien juga yang dokter cariin obat yang mahal, tidak bayar, karena memang saya nggak bisa nyalain rumah sakit ya, karena rumah sakit is a business, yeah. It's a business. Ya bangkrut kalau caranya gitu. Yeah, betul. Tapi Anda tanggung obat-obat yang bahkan mahal itu dengan uang Anda pribadi. Ya. Why? Lebih ke masalah moral ya. Saya jadi dokter bukan untuk cari uang. Saya jadi dokter untuk menolong orang, terus terang. Dan itu memang ditanamkan dari kecil oleh orang tua saya, bahwa kamu kalau menolong orang, jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah. Kalau kamu punya uang, tolong orangnya. Kalau kamu punya satu, kamu kasih setengah, nih orang nggak selamat, ya udah kamu kasih satu. Tuhan akan mengembalikan satu itu dengan bentuk yang lain. Itu yang selalu saya pegang sampai sekarang. Jadi memang sih saya sering membantu pasien saya yang ibaratnya kurang mampu ya. Karena memang di rumah sakit swasta kan tidak ada bantuan dari pemerintah juga. Kemudian ada beberapa yang asuransinya mungkin limited ya. Dan saya perlu obat ini untuk menyelamatkan. Bukankah rumah sakit swasta juga kalau COVID bisa ditanggung pemerintah? Bisa. Tapi untuk beberapa ini ada kuotanya dari pemerintah, tidak semua tertanggung. Dan ada obat-obat yang aneh-aneh itu. Iya, betul. Yang ekstra itu. Bukan aneh sih Pak sebetulnya, memang di penelitiannya ada, tapi tidak tertanggung di dalam. Bukan saya ngomong aneh karena memang susah nyarinya maksudnya. Iya, itu juga. Dan mahal. Dan mahal ya. Dan Anda pernah sampai memberikan itu? Ya. Dengan uang siapa? Uang saya pribadi. Karena lu tahu kalau lu nggak kasih mati. Mati, ya. Fuck. Dengan diberikan, beliau selamat dan ya. And what do you get? Kepuasan buat saya. That's enough for me. Ngelihat saya bisa nyelamatin nyawa pasien-pasien saya. Itu aja sih. Terus terang. Saya dengar dari suster juga. Correct me if I'm wrong. Saya dengar dari suster juga. Dokter Gun ini sekolahnya tinggi, sampai ke luar negeri juga. Waktu itu istri juga sampai ke luar negeri sekolah. I got a lot of stories. Tapi nolongin pasien terus nggak mampu dan sebagainya. Sampai kemana-mana aja naiknya masih Grab katanya. lebih karena praktis aja sih. Karena praktis ya. Praktis aja. Tapi sampai how much money yang you need to spend gitu maksudnya? Untuk pasien. Kan Anda kan nggak bisa bantu semua orang dong. Ya, betul sih. Memang tidak semua yang bisa saya bantu. Saya juga harus ya menghidupi anak istri juga kan ya. Nggak mungkin lah. Tapi untuk beberapa kali memang ya beberapa orang mengatakan saya agak berlebihan membantu orang kadang-kadang. Kadang-kadang saya juga punya banyak teman juga ya. Beberapa pasien saya yang kemarin waktu awal-awal COVID saya bantu. Itu juga mereka kebetulan orang yang cukup berkecukupan. Saya minta tolong dari mereka juga. Seperti alat-alat, seperti ventilator, high flow, untuk oksigen tinggi. Kebetulan mereka pakai ya waktu sakit. Begitu sehat, saya tanya, ini kan Anda alat beli sendiri, Anda nggak pakai lagi, boleh nggak saya minta? Saya pakai untuk orang lain.
Dan kebetulan mereka sangat bermurah hati dan boleh diberikan ke saya, jadi saya masih bisa pakai alat itu untuk orang Oh iya, lain. ya, saya tahu ceritanya karena bahkan keluarga-keluarga suster aja ada yang alatnya dari Anda semua. Iya. Pakai yang mau nggak mau, Mau nggak mau. saya harus minta bantuan orang lain kan, nggak mungkin dong. Sendirian juga mati juga saya. Wow. Because saving life is important for you. Ya. Saya tuh sakit ini belajar banyak hal. Pertama mungkin terlalu sombong dengan keadaan kesehatan saya. Makanya saya kecewa. Tapi sekarang saya belajar bahwa ternyata kesehatan saya lah yang membantu saya sembuh. Gitu. Yang kedua, saya belajar momen antara life and death itu seperti apa. Gitu. Makanya saya ngobrol dengan anak saya berdua, masuk, udah ngomong macem-macem sama dia. Kalau papa nggak ada terima gimana. Yang ketiga saya pelajari bahwa di luar sana yang tidak percaya rumah sakit, tidak percaya dokter, atau ada orang-orang yang ngomongin, wah nanti di dokter di rumah sakit dimatiin dan sebagainya. They're idiots. I'll say it. They're stupid. Because they never been there. They never been there. Ya. Saya sudah di UGD, saya udah ngelihat orang teriak-teriak. They never been there. They never been checking their thorax yang hancur. Gitu. Ya. Jadi itu yang sebenarnya terjadi. Dan saya belajar bahwa ada dokter-dokter yang memang akhirnya gara-gara COVID ini bukan hanya berjuang tapi harus merelakan banyak hal buat pasien akhirnya. Nah, dok, kan saya tuh juga kita tuh dari IPB, Indonesia Pasti Bisa. Itu yang waktu itu bikin gerakan masker, gerakan masker Indonesia waktu itu. Terus kita juga yang bantu ventilator dan sebagainya pada saat itu. Gitu. Kisah dokter ini nyampe ke sana. Kisah dokter itu nyampe ke sana. Jadi kita dari IPB juga ini. From the person behind it lah, kita mau ngasih apresiasi ke dokter karena you're amazing. Ngasih apresiasi supaya dokter pun bisa membantu orang lain, bisa membantu orang banyak, gitu dok. Jadi yang pertama pastinya we have two things itu, I have this for you. To help other people too, untuk bantu orang lain juga dok. I don't think I can open it, but it's a cash. Nih uang cash untuk dokter bisa ngebantu orang lain juga. Udah tinggal usah disebutin lah pokoknya berapa jumlahnya. This is a cash untuk dokter bisa bantu orang lain, and use it because if we help you to help other people, I think we help other people. Dan yang kedua, we also have something for you. Kita keluar lagi.